Pernah nggak sih Anda kepikiran soal semua hal yang bisa aja salah dalam bisnis? Nah, hari ini kita bakal ubah rasa cemas itu jadi kekuatan. Kita akan bedah konsep risiko bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tapi justru sebagai peta buat kita menuju kesuksesan yang lebih mantap. Yuk, kita ubah ketidakpastian jadi sebuah keuntungan strategis. Oke, Anda punya ide yang brilian, semangatnya lagi membara-bara, dan rencananya kelihatannya udah matang. Tapi, tunggu dulu. Apa Anda udah siap menghadapi apa yang ada di balik semua itu? Gini, ada satu hukum alam dalam bisnis. Setiap ada peluang besar, di situ pasti ada risikonya. Keduanya itu kayak dua sisi mata uang yang sama, nggak bisa dipisahin. Jadi, tujuannya bukan lari dari resiko, tapi gimana caranya kita belajar menaklukkannya dengan cerdas. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita mulai dari dasar, yaitu mengapa risiko itu penting banget. Lalu kita belajar memetakan semua jenis risiko yang ada. Setelah itu kita siapin peralatan finansialnya, pelajari 4 strategi inti buat merespons, dan terakhir kita bangun sebuah rencana induk yang kokoh. Udah siap? Mari kita mulai. Jadi, kenapa sih kita harus repot-repot mikirin resiko? Simpel aja. Ini semua demi melindungi investasi, modal, dan semua sumber daya yang udah Anda kumpulkan susah payah. Ini langkah pertama dan paling fundamental untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi, pola pikirnya harus kita balik nih. Manajemen risiko itu bukan soal jadi pemadam kebakaran yang sibuk saat masalah udah terjadi. Justru, ini tentang memasang detektor asap. Kita cari potensi masalahnya sebelum kejadian, siapin solusinya dari awal, dan ujung-ujungnya ya buat melindungi semua kerja keras yang udah kita bangun. Nah, sekarang yuk kita kenalan sama berbagai jenis risiko yang kemungkinan besar bakal Anda hadapi. Anggap aja ini semacam kamus singkat buat kita bisa lihat ancaman dari berbagai sisi. Pertama, resiko dari sumber daya manusia. Tim Anda itu kan mesin penggerak bisnis ya, tapi gimana kalau mesinnya rewel? Coba bayangin susahnya cari orang yang tepat, atau tiba-tiba karyawan kunci Anda pindah ke kompetitor. Wah, itu bisa langsung bikin operasi bisnis jadi lumpuh. Kedua, nah ini dia nih, detak jantung bisnis Anda, keuangan. Risiko di area ini bisa fatal banget. Contohnya, arus kas macet sampai nggak bisa bayar gaji karyawan, atau tagihan ke pelanggan numpuk tapi nggak dibayar-bayar. Itu bahaya sekali. Ketiga, risiko pemasaran. Anda bisa aja punya produk paling keren sedunia, tapi apa gunanya kalau nggak ada yang beli kan? Nah, risiko ini bisa datang dari mana saja. Misalnya, selera pasar tiba-tiba berubah, atau kompetitor tahu-tahu meluncurkan produk yang lebih bagus, atau bahkan kampanye iklan kita gagal total. Terakhir, ada risiko operasional. Gampangnya, ini masalah di dapur bisnis Anda. Bisa jadi mesin produksi tiba-tiba rusak pas lagi banyak pesanan, atau pemasok bahan baku telat kirim barang, atau ada produk cacat yang lolos dari pengecekan kualitas. Oke, kita udah kenal nih musuh-musuh yang mungkin kita hadapi. Sekarang, waktunya kita siapin senjata yang tepat. Tenang, ini 3 alat analisis finansial yang sederhana tapi ampuh banget buat bantu Anda mengukur resiko secara lebih nyata. Alat pertama namanya analisis titik impas atau break even. Ini menjawab pertanyaan paling mendasar. Saya harus jual berapa banyak sih biar nggak rugi? Bayangin deh, Anda buka warung ayam bakar. Alat ini bakal ngasih tahu Anda persis berapa ekor ayam yang harus laku terjual setiap hari cuma buat nutupin biaya sewa, gaji, sama bahan baku. Coba lihat tabel ini ya. Misalnya biaya harian Anda 1 juta dan harga jual per ekor ayam itu 50.000. Maka angka ajaibnya adalah 20 ekor. Artinya, kalau hari itu Anda cuma jual 19 ekor, Anda rugi. Penjualan ayam ke-21 dan seterusnya, nah barulah itu jadi keuntungan bersih Anda. Simple tapi kuat banget kan? Selanjutnya ada analisis skenario. Ini tuh kayak jadi peramal cuaca buat bisnis kita. Jadi kita nggak cuma bikin satu rencana, tapi 3. Ada skenario optimis kalau cuaca cerah, moderat kalau agak berawan, dan pesimis kalau tiba-tiba badai. Dengan begini, kita jadi tahu seberapa tangguh bisnis kita kalau kondisi pasar berubah drastis. Bayangin deh, Anda lagi setel volume di radio. Analisis sensitivitas itu mirip kayak kita putar sedikit tombol volume. Misalnya harga jual, lalu kita lihat seberapa besar suaranya berubah. Nah, dalam bisnis, suara itu adalah laba Anda. Alat ini bantu kita tahu variabel mana sih yang paling ngaruh ke profit kita. Oke, kita udah punya daftar risikonya. Alat ukurnya juga udah ada.
Pertanyaan besarnya sekarang, terus kita harus ngapain? Apa yang mesti kita lakukan sama risiko-risiko ini? Nah, ternyata ada 4 respons strategis yang bisa kita pilih. 4 respons inti ini adalah hindari, kurangi, alihkan, dan yang terakhir, terima. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya satu persatu. Gini loh cara kerjanya, gampang banget kok. Pertama, hindari. Kalau di jalan yang terkenal rawan longsor ya udah kita nggak usah lewat situ sama sekali. Kedua, kurangi. Kita tetap lewat jalan itu tapi kita pakai helm dan mobil yang aman buat mengurangi dampaknya kalau terjadi apa-apa. Ketiga, alihkan. Kita beli asuransi perjalanan, jadi kalau ada kerugian finansial, biar pihak asuransi yang tanggung. Terakhir, terima. Ya, untuk risiko kecil kayak ban sedikit kempes, ya udah kita terima aja sebagai bagian dari perjalanan. Sekarang bagian paling serunya. Saatnya kita gabungin semua yang udah kita pelajari tadi jadi sebuah rencana yang sistematis dan bisa terus berjalan. Ini bakal jadi kerangka kerja utama Anda. Anggap aja ini kayak checklist sebelum kita berangkat perjalanan jauh. Pertama, identifikasi. Kira-kira apa aja yang bisa salah? Ban kempes, bensin habis. Kedua, analisis. Seberapa parah dampaknya? Ketiga, mitigasi. Solusinya apa? Bawa ban serep, isi bensin sampai penuh. Keempat, pantau. Selama di jalan, lirik terus indikator bensin sama kondisi ban. Dan kelima, siapkan rencana B. Misalnya, siapin jalur alternatif kalau ternyata jalan utama ditutup. Nah, ini adalah siklus yang harus terus berputar. Tentu kita kan nggak mungkin ya ngurusin semua resiko sekaligus. Terus mulainya dari mana? Nah, pakai aja matriks sederhana ini. Coba petakan setiap resiko berdasarkan seberapa besar kemungkinan terjadinya dan seberapa parah dampaknya. Resiko yang jatuh di kotak merah di kanan atas, yang sering terjadi dan dampaknya besar, itulah monster yang harus Anda hadapi duluan. Jangan buang-buang waktu buat resiko yang ada di kotak hijau. Saya suka banget kutipan ini karena ini merangkum semuanya dengan pas banget. Manajemen risiko itu persis kayak nyetir mobil. Kita nggak bisa menghilangkan semua bahaya di jalanan, tapi kita bisa pegang kendali setir, atur kecepatan, dan tetap waspada biar bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Jadi, ini poin utamanya. Dengan manajemen resiko, Anda itu berhenti melempar dadu dan mulai bermain catur. Anda nggak lagi cuma berharap sama keberuntungan, tapi Anda membuat langkah-langkah yang sudah diperhitungkan untuk memenangkan permainan. Oke, kita sudah bahas semua kerangka kerjanya. Dari mulai mengidentifikasi sampai membuat rencana. Sekarang bolanya ada di tangan Anda. Coba deh berhenti sejenak dan pikirkan. Dari semua yang kita bahas tadi, risiko nomor 1 apa yang akan Anda hadapi di bisnis Anda? Tulis itu dan mulailah dari sana. Selamat merencanakan.